bikin video dan kali ini aku ditemani sama Intan. Kita bakal ngobrolin tentang sesuatu hal kayaknya. Tapi selain kita ngobrol, kita juga mau sambil makan. Ini nyobain versi dari ramen atau ramyeon, nggak tahu deh. ini brand Jepang atau Korea. Nggak ngerti, pokoknya semacam kayak ramen gitu. Kalau aku yang carbonara, kalau itu kayaknya yang chicken. Ya, Kayak gitu chicken deh, spicy. sama bikin minuman juga. Jadi kita sambil ngobrol tapi sambil makan juga. Ya, kita mau bahas apa nih hari ini? Tentang apa, Tan? Tentang apa ya? Banyak banget sebenarnya mau dibahas ya. Tentang Yang cowok. tentang cowok katanya. Yang punya cowok aja cerita. Terus Tentang ini cerita-cerita pertama kali pernah suka atau enggak pernah disukai kali ya sama cowok. Kira-kira gimana respon kamu? Mungkin kamu pernah disukain atau suka? Disukain dulu deh, disukain. Kita Disukain. mulai dulu dari Intan. Oke. Aku dulu. Ya, Disukain. Ya. Disukain. Kita bisa sambil makan ya. Disukain pertama kali SD. Wow, SD dia udah disukai sama cowok. SD, tapi apa ya? Tapi disukainnya diem-diem gitu loh. Terus dia nembak akunya. Kenapa aku tahu dia suka sama aku? Karena dia nembak aku. Tapi lewat surat, tau nggak mbak, yang kayak dia tulis di surat, dia duduknya di pojok, aku duduknya di pojok juga, tapi pojok seberang gitu. Terus dia tulis di kertas, terus kertasnya dilempar ke aku. Ya ampun. Terus ya udah aku balas pakai kertas itu juga, terus aku lempar balik gitu-gitu. Ya ampun, zaman dulu banget nggak sih? Iya. Tapi itu teman kamu ada yang tahu nggak atau cuma kamu doang gitu? Tahu. Oh iya. Malah kan gara-gara dia ngaku kalau dia suka sama aku kan jadi malu. Yang tadinya cuma teman biasa, pas dia udah ngaku kalau dia suka sama aku kan malah jadi canggung kan. Jadinya dia yang tadinya masih bisa sempat ngomong, jadi udah nggak berani ngomong. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu kalau dia tuh ternyata suka sama kamu. Jadi kalau dia mau nanya tentang aku gitu, nanyanya ke temen aku karena malu ngomong Udah sama malu aku. duluan. Itu pertama waktu SD. Terus responnya kamu ketika pertama kali disukain sama cowok, apakah kamu juga suka Awalnya- sama dia? Atau gimana nih? Awalnya seneng-seneng aja ya. Dibilang suka sama dia juga biasa aja. Anggapnya temen aja gitu. Tapi biasa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana, seneng aja, seneng gitu. Ih, ada yang suka gitu. Seneng, tapi waktu dia ada ini kocak sih, tapi waktu dia mulai nulis say di kertas, itu aku langsung, ih geli banget Najong gitu. Najong. Terus udah nggak aku balas lagi kertasnya karena aku geli. Dia bilang say gitu. Itu baru pertama kali kamu ya? Iya, kayak anak SD udah sayang ya udah kalau suka sama gue, tapi kalau manggil-manggil saya kayaknya ntar dulu deh gitu. Terus pada akhirnya Ya udah lost contact, mau lost contact, terus akan terus saya udah nggak surat-suratan lagi. Terus habis itu dianya nelpon ke telepon rumah aku karena dulu SD belum ada HP ya. oh iya benar. Belum ada HP, belum punya HP gitu. Kalau teman-teman aku sih udah punya, tapi aku nggak punya. Terus dia nelpon ke telepon rumah. Yang angkat Umi. Wah, Umi ya angkat terus Yang suara angkat Umi. Umi, kan Uminya gini. Ini siapa? Halo, Gitu. siapa gitu. Mungkin dia kaget juga kali ya. Kok yang nyaut kok suaranya ibu gitu. Bukan Dia Intan, dia nggak expect yang angkat Umi aku. Terus akhirnya dia nggak jawab, cuman halo doang. Umi aku halo siapa tapi dia nggak nyaut. Gitu. Tapi aku tahu itu dia. Uh-huh. Aku tahu itu dia. Besokannya sama Umi dia disamperin ke sekolah, terus dia diomelin ya. Oh, tadi Jangan kok suka nelfon Umi mama. tahu kalau misalkan Karena aku bilang karena kamu kayaknya bilang. itu deh si ini gitu. Oh, kasihan banget Iya. tapi disamperin. Ih, tega banget sih. Terus di sekolah sama Umi dibilang ya suka nelfon rumah ya, gitu ganggu gitu. Iya. Iya. Terus dianya responnya apa? Dianya malu. Nih, kasihan. Maafin kalau dipikir-pikir ya. Terus dia jadinya kan nama dia dari I juga. Jadi kan nama aku dari I, nama dia juga dari I. Jadi kalau ulangan kan diurutinya berdasarkan Abjad. absen, Betul. abjad kan, absen. Terus jadi dia tuh selalu depan aku kalau misalnya ulangan. Terus dia tuh sampai jadi malu banget, yang tadinya malu karena dia ngaku suka sama aku, sampai jadi double malu karena dia
ada tragedi itu gitu loh, ada tragedi yang aku Iya sih. ngejauh terus Ditambah sama Umi nyamperin ke sekolahan cuman bilang kayak gitu. terus dia kasihan jadinya kalau misalnya ulangan kan ngoper kertas tuh kan di depan Iya aku bener. ngoper kertas, kalau orang-orang kan kayak ya udah ngoper Iya badannya sambil sambil badannya nengok ngopok. gitu. Kalau dia tuh enggak dia gini Lucu. jadi dia malu kasihan, aku sebenarnya kasihan banget kayak nggak enak. Terus sekarang gitu. sampai udah kamu sebesar ini Terus kontak nggak ada. udah nggak tahu dia kemana. Bener sampai lulus SD nggak ada omongan apa-apa. SMP juga aku nggak follow-followan sama teman SD sih. Teman SD cewek-cewek banyak, tapi teman SD cowok nggak ada. Oh gitu. Dia sampai sekarang udah nggak kayak orang nggak kenal aja gitu. Oh, Nggak tahu kabarnya juga. Itu sih pertama kali ada yang suka sama aku SD. Terus kalau suka sama cowok gimana nih? Kalau suka sama cowok mah aku suka. Tapi dia tahu nggak? Enggak. Tapi kalau mau tension ya. Oh, kalau dia tahu maksudnya. Tapi ada yang aku suka sama dia, terus temenku pada berisik, pada ngecepuin. Biasalah. Aku juga pernah sih. Akhirnya dia tahu aku suka sama dia, dia SMS aku di SMP ya. Iya. Belum ada WA, belum ada BBM dulu ya. SMS. SMS sih. Gara-gara aku suka sama dia, teman-temanku tahu, teman-temanku pada cepu. Abis setelahnya tuh dulu kan lemes ya mulutnya. Terus si cowok itu tahu kalau aku sama dia. Tapi aku di SMP sama dia baik dulu sih. Maksudnya kan biasanya kan ilfil gitu kan. Kayak apa sih ini cewek suka sama gue gitu. Kalau ini dia malah Respon tahu bayi. tahu aku suka sama dia malah nge-SMS aku. Jangan-jangan dia juga suka sama kamu. Kayaknya belum. Oh belum, baru kayak Mungkin kepo doang kali ya. kepo nih, cewek suka sama gue gitu. Oke. Terus akhirnya dia chat aku di SMS. Agak lama tuh chatan, sumpah SMS-an lama deh. Sampai dulu tau nggak? Dulu kan kalau SMS bisa kirim gambar kan? Nggak bisa. Bisa Mau kirim bisa. MMS. Heeh. Tau nggak? Iya. MMS yang kalau misalnya dikirim ke gambar ke kita itu bukan berupa gambar tapi kayak pixel yang titik kayak kalau game yang di Game Boy itu loh. Kan cuma titik Emo. gitu. Ya. Jadi dia kirim MMS bunga mawar ke aku. Iya. Sampai kayak gitu, kayak malu banget. Terus endingnya iya dia baik banget. Endingnya dia nembak aku. Lu gimana sih, katanya awalnya suka? Iya padahal aku yang suka, tapi aku tuh kalau udah diajak makin serius pacarannya kayak geli gitu loh. Kocak banget. Terus tiba-tiba rasa suka kamu tiba-tiba hilang gitu sama dia. Gimana Feel. kan? Oh iya, feel karena kamu tak. Tapi aneh ya, awalnya kan kamu Aku suka juga sama nggak dia. ngerti. Tiba-tiba kok jadi ilfil terus? Aku nembaknya pakai kertas, tapi kertas printan, jadi ada foto, jadi ada tulisan, Salah. terus ada foto dia, Bener ya. terus ada gambar love, terus ada foto aku. Heeh. Jadi dia ngedit itu. Aku rasa dia punya komputer kali di rumah ya dulu kan. Kayak model Photoshop lah sih. Kayak gitu. Jadi enggak kayaknya di Word sih. Oh. Jadi dia insert foto dia sama gambar love sama insert foto aku. Jadi satu. Iya, di dalam kertas itu terus Inisiatif di banget sih. HVS gitu. Iya sih. Terus di bawahnya tulisannya would you be my girlfriend gitu. Iya, ampun, tapi aku tolak. Begitu aku balesnya, udah kan dia pakai HVS diketik ya. Aku balesnya cuma pakai kertas Tulisan tangan. Zaman dulu juga belum ada ini nggak sih? Handphone tuh kayak masih seperlunya aja digunain ya, harus belum ke terlalu warnet. buat Karena aku dulu nggak punya iya, komputer, dulu kan. zamannya itu emang ke warnet kayak mau buka Facebook aja kita ke warnet dulu gitu. Ngerjain tugas juga ke warnet, jadi kayak udah aku balesnya pakai kertas biasa aja. Iya sih. Terus abis gitu udah aku balas, aku dulu ngomongnya gini, maaf ya, aku nggak bisa pacaran karena aku mau main dulu. Aku bilang gitu sumpah demi Allah. masih inget ya jawabannya ya. Karena soalnya kenapa aku ingat isi balasannya, karena sampai sekarang semenjak tragedi aku nolak dia sampai sekarang sampai detik ini nggak pernah ada yang nembak aku. Jadi kayak seakan-akan tuh Allah kayak ngabulin omongan aku di kertas itu yang bilang sorry ya aku nggak mau pacaran, aku mau main dulu. Sampai detik ini aku masih sahabatan sama temen-temenku yang SMP. Ya kan Mbak, yang 5 orang sih, itu. bener. Oh yang 5 orang, yang 4 orang yang kita berlima. Sampai detik ini aku masih sahabatan sama temen-temenku yang SMP dan aku gak pernah pacaran setelah setelah nolak dia. Dia Aku sampai gak sekarang pernah gitu. pacaran dan gak pernah ada yang nembak aku. Jadi kayak Salah dia ceritanya. isi yang di surat itu tuh kayak kejadian gitu.
sebenarnya sih apa karma apa gimana gitu. udah sih sebenarnya kan gak ada karma, cuman emang benar katanya kalau apa yang udah kita lakuin tuh mau itu baik mau itu buruk kayak lambat laun tuh pasti bakal ada balasannya gitu kan, cuma kita kan nggak tahu kapan waktunya. Nah mungkin sebenarnya kalau dibilang doa karena kamu nulis posisinya di situ kayak gitu kali ya, jadi kayak Allah mendengar oh ya udah nih untuk saat ini Sebenarnya itu alasan doang, sebenarnya alasan sebenarnya adalah ilfeel, tembak kayak ih nggak mau pacaran gitu. anehnya kan kamu suka sama dia, ketika dia udah tahu kamu suka sama dia dan dia nembak kamu, kok kamu malah ilfeel gitu. Harusnya kan Nggak tahu kayak kenapa. oh ya udah ih gue suka sama dia ternyata dia juga suka nih sama gue gitu. Jadi pengalaman kamu selama ini kayak belum pernah dong kayak apa ya, misalkan kamu suka nih sama cowok, nah terus tuh cowok itu ternyata malah suka nih sama teman kamu atau kayak gimana? Belum ada berarti? Adanya aku suka sama cowok itu, terus temanku juga suka sama dia. Jadi suka sama di cowok yang sama. Terus si cowok Sama itu sih. kalau temanku cantik, Dia pilih temannya. dia sukanya sama teman aku. Akhirnya mereka jadian. Terus Hah? aku tuh biasanya kalau orang yang udah jadian, aku suka sama orang terus orangnya jadian, aku tuh langsung lupa, kayak bener-bener udah nggak ada rasa lagi gitu loh. Udah manusia Kayak sekali udah ya. otomatis gitu. Bener. Nggak tahu kenapa aku juga kayak gampang aja gitu move on-nya. Terus aku tuh suka mikir kalau misalnya ada orang yang pengen punya pacar, ada cowok yang pengen punya pacar, coba tarik perhatian aku. Ntar kalau aku naksir sama dia, pasti nggak lama dia punya pacar. Kalau lain. Aku sering banget naksir sama orang, terus nggak lama orangnya punya pacar. Kenapa kayak gitu ya? Sering banget. Makanya aku mikir kayak buat cowok-cowok yang mau punya pacar, tarik perhatian aku. Ntar kalau aku naksir, pasti kamu nggak lama punya pacar. Tapi kamu gak mau move on gak sih orangnya? Gampang. Ah iya. Enggak, aku Iya, sering iya sih. aku sering naksir cowok karena aku gak mau move on. Jadi kayak naksir dia, nggak lama dia punya pacar, ganti Udah, naksir kamu yang bakal- lain. Terus yang lama, terus dia naksir, aku naksir sama dia, terus dia punya pacar lagi. Maksudnya dia juga punya pacar gitu akhirnya. Aduh. Terus juga aku ganti naksir yang lain gitu. Terus Oke. gitu. Jadi cepat move on, cepat naksir. Jadi aku tuh gampang baper orangnya. Gampang baper tapi gampang ilfeel. Oh, itu kayaknya udah ciri khas perempuan banget gak sih? Maksudnya kayak apa ya, vibe-nya perempuan gitu loh, kayak kan kalau perempuan rata-rata pakai perasaan ya, jadi kayak udah ada perasaan, terus juga apa namanya, gampang sukaan gitu kan. Tapi dari sejauh pengalaman ini tuh gimana nih rasanya kalau misalkan dia kamu suka sama si cowok tapi ternyata cowok itu malah suka sama teman kamu, gimana tuh? Seru gak? Maksudnya kayak ngerasa kayak gimana atau oh ya udah gitu? Sering sih, kan aku ngerasa kayak gitu sering. Heeh. Karena teman-temanku tuh cantik-cantik. Aku tuh nggak terlalu cantik. Tapi aku tuh dari SD, SMP, SMA, teman-teman gue cantik-cantik. Sampai kuliah pun cantik-cantik, cuman nggak pernah ada cerita romance. Kalau kuliah tuh bener-bener belajar garing gitu. Tapi kalau kuliah, tapi kalau sekolah itu teman-teman gue tuh cantik-cantik semua, sumpah. Teman-teman gue cantik banget selama SD, SMP, SMA. Jadi kalau misalnya ada kejadian orang yang aku taksir terus naksir cewek, naksir temanku gitu yang cewek, itu pasti udah sering. Jadi aku udah sering ngalamin dan aku rasanya kayak biasa aja, kayak ya wajar aja sih temanku cantik gitu, aku jadinya gitu. Jadi, tapi nggak ada perasaan kesel terus marah gitu sih, karena ya udah aja paling sedih, cuman kayak kenapa sih nggak dia suka sama gue gitu. Tapi kalau misalnya dia sukanya sama temen gue, ya udah, jadi kayak iya udah gitu ya, kayak nggak ada emang cowok lain aja. gitu. Tapi kan apa sih namanya juga makin kesini kan kita udah makin gede nih, nggak kayak dulu lah, masih kayak cinta, kalau istilah orang Mbak belum cinta. cerita Mbak cinta pertamanya Mbak naksir sama cowok pertama kali. Sebenarnya aku tuh naksir sama cowok tuh waktu zaman SD kan namanya masih malu-malu ya, terus juga kayak masih bocil banget, pikirannya juga belum gimana-gimana gitu. Nah terus habis itu pertama kali ditembak sama cowok tuh pas SMP kelas 1. Itu temen SD aku, jadi salah satu temen SD aku itu ada yang SMP gitu juga bareng gitu kan. Nah waktu itu pertama kali sama kayak kamu, handphone kita tuh kayak masih sama-sama jadul. Zaman dulu kan pakainya SMS ya, jadi Nexian. kayak enggak, aku Nokia zaman dulu, kebetulan Nokia udah enggak Nexian, dulu kan Nexian ada segala macam deh. Sih udah akhirnya pertama kali
awalnya tuh aku nggak tahu kalau dia suka sama aku karena kita satu sekolah dan mentang-mentang dulu dia tuh ada teman SD aku. Terus tuh dia bilang kayak gini, dia sering banget nyamperin aku ke kelas. Waktu itu kan kelas 7, aku pikir ini orang ngapain. Nah aku mikirnya kayak positif terus kan, kayak oh mungkin dia mau nanya tugas atau apa, karena kan memang dia teman SD. Padahal waktu di SD itu kayak apa ya, kayak biasa aja, kayak gak ada teman, maksudnya layaknya berteman aja. Aku gak mikirin gimana. Ternyata dia sering kelas aku, ya aku respon baik, aku ngobrol, aku bercanda-bercanda sama dia gitu kan. Gak lama dia minta nomor aku dan dia nembak aku. Tahu bener-bener waktu itu dia itu panjang banget dia nembak aku, kayak aku masih itu gila sih ini cowok sampai sepanjang ini dia chat aku bilangnya ya pokoknya kayak gitu deh. Aku sampai ketawa sedih. Nah karena waktu itu baru pertama kali aku disukai sama cowok dan dia langsung nembak sama aku, kayak gemeteran. Aku bingung, ya Allah aku harus cerita sama siapa ini kan, karena nggak berani juga cerita sama orang tua. nggak sama temen kamu gitu? Iya. Nah ujung-ujungnya aku cerita sama temen deketnya dia. Nah kebetulan temen deketnya dia itu temen SD aku juga, jadi tuh kita kayak masih satu circle gitu loh. Pas waktu SD SMP tuh kan deketan yang agak jauh. Jadi aku cerita, ya udah kak. Terus temen aku bilang kalau lu suka ya dulu terima aja. Jadi aku terima deh. Jadi aku kayak sosokan lah sebagai cewek tuh kayak nggak langsung jawab oke dulu, kayak ntar ya aku pikir-pikir nanti aku bakal kasih kabar. Besokannya tuh baru kasih tahu tuh kan. Nah pas aku baru ngasih tahu ya udah akhirnya aku terima kan. Itu first time aku bener-bener nerima cowok dan aku baru ngerasa ternyata kayak gini ya kalau orang suka sama cowok. Waktu itu lagi sama-sama gitu ya, tapi waktu itu kayaknya nggak lama deh, kayak cuma sebentar gitu karena posisinya kan aku baru pertama kali dan si cowok ini tuh agak lumayan apa ya, kayak sering nyamperin aku pulang sekolah bareng dan segala macam bareng gitu kan. Sampai akhirnya tuh aku kayak takut sendiri, ngerti gak, kayak ih kok kayak gini sih, macam gak enak juga ya kalau kemana-mana harus ditungguin, kemana-mana harus diliatin gitu loh. Nah, pada akhirnya Aku nggak pernah loh serius kan pulang diantarin pacarnya, nggak pernah. aku juga nggak diantarin, cuman maksudnya kalau di sekolah tuh intens ketemu gitu loh. Dan dia seringnya nyamperin ke aku ke kelas aku. Terus kayak aduh kayaknya aku lama-lama gak nyaman. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena si cowok itu emang ngerasa ngedeketin aku dan akunya rada nggak terlalu deket juga responnya. Tapi lama-lama bosan. Waktu itu aku nggak tahu tiba-tiba kita putus, aku ke dia ya, aku lupa pokoknya intinya tiba-tiba hubungan kita berakhir dan itu nggak lama. Pokoknya mungkin buat dia kayak aduh garing nih. Iya kayaknya gitu Endingnya sih. kayak apa, responnya kurang Karena bagus jujur gitu. itu adalah baru pertama kali aku banget dan aku kayak ya belum ngerti gimana sih namanya masih pertama ya. Udah dari situ ya udah. Nah pas pesan itu ada juga sih pas SMP, ada juga itu kan pas SMP kelas 7. Terus pas SMA juga ada, cuman kebanyakan aku yang suka. Tuh SMA gila, aku banyak banget sih suka. Cuma naksir diem ya, Iya. ngomongin lagi. Tapi kan kalau sekarang udah nggak, maksudnya dari yang pengalaman yang ada tuh kayak ya udah dijadiin pembelajaran aja. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak kayak misalkan nih kamu suka nih sama cowok, atau enggak kamu emang udah deket sama cowok itu, tapi ternyata cowok itu di belakang kamu main sama yang lain, misalnya apa ya, kayak dia tuh malah deketin teman kamu atau Kayak apa sebenarnya gitu. kayak nyebar betul. jala gitu Iya, ya, kayak bener-bener. nyebar umpan gitu sebetulnya. bener-bener. Kayak bukan ke kita doang deketnya gitu. Jujur aja garing banget sumpah, karena aku nggak pernah. Aku tuh nggak pernah, bener-bener nggak pernah. Aku tuh pernahnya naksir cowok, cowoknya nggak suka aku balik gitu. Karena yang aku bilang tadi, yang setelah aku nolak si temenku yang SMP itu, bener-bener nggak ada cowok yang deketin aku. Ada sih cowok yang deketin aku, tapi kayak kalau misalnya yang kita deket gitu, aku dan dia deket gitu, itu nggak ada. Tapi kalau yang ngedeketin aku tapi aku kamunya nggak respon, nggak tuh ada. respon, itu ada. Tapi kalau yang dia ngedeketin aku terus akunya respon, terus kita kayak hampir PDKT, terus dianya ternyata deket sama yang lain juga, itu nggak pernah kejadian karena emang aku nggak pernah PDKT sama orang. Iya sih, Sama sekali. belum sampai sejauh itu ya. Aku mau bacain, nggak bacain sih, saya aku pernah baca di salah satu sosmed yang orang tuh komentarin tentang, kan kalau sekarang kan pasti udah nggak zaman pacarnya, apalagi di umur kita kayak mikirnya tuh kayak udahlah udah capek banget sama percintaan yang gak jelas gitu kan. Jadi udah kalau bisa misalkan mau ada yang cari yang benar-benar gitu kan, yang emang tuh udah mikirnya tuh arahnya ke depan, udah nggak mikir yang kayak gimana lagi. Nah aku tuh pernah baca di salah satu sosmed itu ada yang bilang kayak gini, kayak tentang apa ya,
kayak tentang perselingkuhan gitu. Kalau menurut kamu, perselingkuhan itu tuh bisa disalahin atau enggak sih? Misalkan nih antara cewek atau enggak antara cowok, itu aku pernah baca. Jadi tuh kayak si ceweknya ini tuh dia udah nikah, dia udah suami istri. Ternyata sih si cowoknya itu tuh baru ketahuan selingkuh sama istrinya pas mereka tuh udah punya anak, udah segala macem kayak gitu kan, udah berumah tangga, udah agak lumayan lah, buktinya mereka udah punya anak gitu kan. Dan sekarang udah berjalan kehidupan, tiba-tiba tuh diselingkuhin tuh si istrinya, entah dengan alasan apa. Respon kamu gimana? Maksudnya menurut kamu baiknya kalau ada cowok kayak gitu ditinggalin atau dipertanyakan, atau memang kita yang introspeksi diri sebagai cewek, kurangnya gue apa ya gitu? Menurut kamu apa? Menurutku kesalahan di pernikahan tuh yang nggak bisa dimaafin kalau dia kekerasan fisik sama selingkuh. Jadi kalau banget ya. jadi kalau dia selingkuh, aku pasti akan cerai sih. Kenapa gitu? Dan aku nggak akan mempertanyakan apa yang kurang dari aku, karena kalau dia yang selingkuh berarti masalahnya di dia, bukan di aku. Karena mau secantik apapun istrinya, mau sepinter apapun istrinya, mau sepinter cari duit dan banyak uang apapun istrinya, mau senurut apapun istrinya, mau sepinter masak apapun istrinya, mau sepinter jaga diri, jaga rumah, jaga anak-anak kayak apapun istrinya, kalau lakinya merasa nggak pernah cukup sama apa yang dia punya di istrinya, itu masalahnya di dia, bukan di istrinya kalau menurut aku. Jadi kalau lu selingkuh berarti lu nggak pantas dapetin gua gitu. Tapi kan posisi misalkan di sini dia punya anak nih, terus kan pasti misalkan aku akan tetap pisah dan dia harus tanggung jawab sama anaknya. kan gitu. Lu pisah sama gua tapi lu nggak pisah sama anak lu. Kayak kita jadi mantan suami dan istri, tapi nih anak tetap anak lu, nggak ada mantan anak. Iya sih. Jadi kita cerai, tapi lu tetap biayain anak itu gitu. Oke, gue yang ngurus gitu karena gue ibunya, tapi full dana pendidikan dan kesehatan, dana bulanan, makan, pokoknya dana hidupnya dia lu yang tanggung karena lu bapaknya gitu. Iya sih. Tapi kan yang namanya perselingkuhan itu kan kadang bisa diomongin ya, entah misalnya kayak kita jadi kalau menurut kamu kalau udah ada istilah perselingkuhan itu kayak udah nggak bisa lagi, nggak bisa dibicarakan lagi nih, kenapa itu nggak bisa. Berarti menurut diri kamu udah langsung cut aja udah? Karena menurut aku kalau dia selingkuh berarti zina ya. Iya. Orang yang berzina untuk orang yang berzina, orang yang nggak berzina untuk orang yang nggak berzina. Iya sih. Kalau aku sebagai istri bisa jaga diri, ngapain aku sama laki-laki tukang zina gitu, kayak hina banget gue gitu. Ini bukan cowok yang alim gitu, maksudnya bentuknya kayak bukan berarti alim itu pasti baik juga sih, tapi maksudnya belajar nggak sih terus memperbaiki diri. Kayak jadi kayak modelnya tuh kayak istilah sekarang tuh kayak cewek yang baik ya buat cewek yang baik, kalau cowok yang baik ya tetap buat cewek yang baik gitu. Cuman aku pernah loh baca di salah satu sosmed gitu, dia tuh walaupun diselingkuhin, ternyata si perselingkuhan dia tuh sampai punya anak loh kan. Nah itu lebih tapi tau nggak ya? Berbesar hatinya si istrinya ini tuh dia sampai mau ngurus anaknya itu. Kayak tapi pernikahannya diterusin. Bahkan dia tuh pas si perselingkuhan ini tuh dia masuk, anaknya dibawa gitu kan, dia tetap respon baik, kata aku ada ya di dunia ini cewek yang mau digituin, aku bilang gitu. Hebat banget sih, aku nggak tahu itu sumbernya dari mana, cuma maksudnya aku pernah baca komen yang kayak gitu dan dia bilang kayak gitu, dia pernah ceritain pengalaman hidupnya dia. Aku bilang lah ibu itu keren dan dapat pahala itu luar biasa sih. Ibunya kayak gitu keren sih. Tapi kalau menurut aku ya, dan bisa aja itu jadi ladang pahala buat dia karena ngegedein anak orang gitu ya, ngegedein anak orang. Tapi kalau aku di posisi dia, aku akan tetap cerai sih, karena buat apa kita buat apa kita mengabdi sama laki-laki yang udah kita jelas tahu kalau dia itu bukan lelaki yang baik gitu, soleh gitu, kayak jadi. Tapi kan dia dulu padahal pas sebelum nikah nggak kayak gitu nih, dia baik banget. Ya kita kan menikah sampai masa lalu, masa kini dan masa depan gitu. Bukan dicari masa lalunya doang. Meskipun masa lalunya baik, tapi kan masa kininya nggak baik. Buat apa dipertahankan? Kalau menurut aku sih. Tapi kalau aku untuk menanggapi hal kayak gini tuh biasanya ya, semua tuh tergantung ke kita sendiri nggak sih kan jalani. Biarpun misalkan si ibu ini nih yang tadi udah terima anak dari perselingkuhan itu kayak udah diterima aja gitu kan, kita kan sebagai kayak orang yang lain tuh kayak berpikir kan kok bisa sih jadi perempuan sebaik itu gitu kan. Cuman ya balik lagi, semua tuh tergantung sama diri masing-masing gak sih. Kayak
sekuat apapun kita kayak masih tau dia, udah lu lepasin aja dia, ngapain lu gini-giniin dia gitu kan. Tapi kalau dari dalam diri ibunya ini kayak masih mempertahankan tuh kayak nggak akan mempan gak sih. Misal kayak aku ngasih tau, udah dia kan udah jahat sama lu, bahkan dia udah sampai punya anak, tapi kan lu masih sudi gitu-gitu kan. Tapi gue tetap mau mempertahankan ini, susah gak sih? Jadi kayak balik lagi ke tuh sama dirinya dia masing-masing gitu loh, dia masih mau mempertahankan atau enggak. Nah, makanya banyak kejadian orang KDRT, banyak kejadian suaminya selingkuh, mau orang luar udah teriak-teriak cerai aja, dia nggak baik buat kamu gini-gini. Tapi kalau si perempuan itu masih ngerasa mau pertahanin suaminya, orang luar mau ngomong apa dia nggak akan dengerin. Iya sih, benar-benar. Jadi itu balik lagi ke individunya gitu. Makanya kalau aku berusaha nanemin ke diriku sendiri, kalau laki-laki udah nggak worth it buat aku, mending bubar gitu. Iya sih, benar-benar. Kita jadi perempuan harus punya ketegasan. Jangan itu sampai aku jadi orang yang ketika orang lain aja bisa lihat betapa gak baiknya dia buat aku, dan tapi aku jadi satu-satunya orang yang gak bisa lihat itu kan. Ya Allah, orang semua orang udah tahu nih karena dia gak baik buat elu, tapi aku jadi satu-satunya orang yang gak bisa lihat itu gitu. Buat aku jadi satu-satunya orang yang jadi kayak cewek bodoh gitu kan sih modelnya. Kayak aku gak mau sampai kayak gitu. Jadi karena aku belum pernah pacaran, maksudnya ya belum pernah yang belum pernah ya. Jadi kayak aku mau menanamkan ke diriku kalau laki-laki yang gak worth it buat aku, mending nggak usah diterusin gitu. Iya sih. Jadi kita harus punya ketegasan sebagai perempuan, guys. Jadi kalau bisa, kalau emang udah nggak baik, walaupun dia udah berumah tangga, tapi kita harus tetap memikirkan jati diri kita sebagai perempuan ya. Walaupun itu kembali lagi sih sama individualnya masing-masing orang, itu kan beda-beda ya. Ada yang mempertahankan, tapi kalau dari kita berdua kalau udah mainnya kayak gitu udah cut, udah nggak bisa ditoleransi, pasti kita juga bisa dapat yang lebih baik dan buat narusin hidup yang lebih baik juga nggak sih? Benar. Daripada kita terus lama-lama kesakitin kayak gitu. Betul. Sebenarnya dari tadi omonganku tuh seakan-akan aku tuh kayak cewek yang banget gitu ya. Dan aku sama cowok, ada cowok ditolak, ada cowok deketin nggak mau respon, Ada yang suka sama cowok, cowoknya dia nggak dia aneh banget. ada cowok selingkuh langsung mau bubar, seakan-akan aku seberharga itu karena ya emang aku ngerasa diriku berharga gitu. Tapi juga bukan semata-mata aku nggak memedulikan orang lain gitu. Ya kita peduli ya kalau laki-lakinya baik gitu, tapi dan punya intensi yang baik gitu, yang dia jelas maunya apa gitu. Apa pacaran udah lama tapi iya, betul. udahan nggak mau, tapi diajak Serius juga nggak mau. Jadi tuh maunya apa nih si jadi cowok? alasannya apa dulu? Kalau misalnya nggak mau seriusnya karena dia punya alasan yang jelas, misalnya kayak aku mau bikin apa ya, finansialnya siap dulu gitu. Kalau misalnya mau nikah, kalau menurut aku semuanya mesti dikomunikasiin ya. Jadi misalnya kamu mau nikah, tapi nikahnya nikah mau langsung punya anak dan berkeluarga, apa kita nikah yang penting hubungan ini menjadi serius dan halal, tapi kitanya masih apa sih namanya, menjalani hidup sebagai individu yang bersuami istri aja gitu, bukan sebagai calon orang tua gitu loh. Jadi sebenarnya kayak tujuannya mau apa? Kalau misalnya mau nikahnya langsung berkeluarga, kan berarti butuh dana gede. Kalau si laki-lakinya ngerasa belum siap finansialnya, berarti kan lama ya. Nah kalau misalnya si perempuannya pengen buru-buru berkeluarga dan laki-lakinya belum siap finansial, ya berarti nggak bisa lanjut sama dia. Iya sih ya. Karena untuk buru-buru berkeluarga tuh repot gitu. Udah buru-buru itu repot, berkeluarga pun repot. Jadi buru-buru mau berkeluarga tuh menurutku double repot gitu. Dan laki-lakinya ditambah belum siap finansial. Jadi pilihannya adalah kamu bersabar nungguin dia, atau udahan sama dia, cari laki-laki yang bisa bareng ya sama kamu untuk buru-buru berkeluarga gitu. Tapi kalau misalnya kamu sebagai perempuannya itu maunya tuh kita halal gitu, kayak aku sayang sama kamu, aku pengen selamanya jadi pendamping kamu, tapi kita nggak harus buru-buru berkeluarga, yang penting kita janji sama Tuhan gitu ya, untuk bareng-bareng dalam waktu yang lama gitu.
berarti kan yang penting nikah aja gitu, maksudnya nggak usah Iya sih. mikirin plan mau punya anak, mau sekolah anak di mana, mau Iya sih. nggak ada plan kesana kan, yang penting pacaran dulu tapi halal gitu. Nah baru itu dikomunikasiin kira-kira si laki-lakinya mampu nggak kalau misalnya finansialnya ini cukup nggak kalau misalnya ngadain pernikahan yang sederhana sama ngehidupin aku sebagai istri gitu kan, meskipun Iya sih, bener-bener. meskipun nggak ada niat untuk membangun keluarga yang Tapi kan- kayak punya anak, tapi tetap aja kita perlu nafkah dari dia karena kan itu kewajiban dia sebagai suami kan gitu. Jadi cukup apa, maksudnya dia mampu nggak gitu, cukup nggak kalau misalnya Jadi lagi sama kalau misalnya komunikasi iya, kali ya. kalau misalnya dia tetap nggak cukup nih gitu, misalnya gitu tetap nggak cukup dan si perempuannya masih pengen buru-buru, ya itu balik lagi ke perempuannya. Kalau misalnya dia masih buru-buru pengen halal, ya cari laki-laki yang bisa dihalalin segera. Segera dihalalin yang udah Tapi mapan, kalau mampu misalnya gitu maunya ya. sama si pacarnya, Iya sih. ya berarti harus sabar nunggu gitu. Tapi itu kan kalau perkara finansial. Tapi kalau misalnya alasan si lakinya nggak mau buru-buru, bukan nggak mau, Karena belum siap nggak mau misalkan karena nih. dia belum siap mental untuk jadi suami orang, betul. atau dia alasan lain lah gitu. Ya itu dikomunikasiin kira-kira nggak siapnya kenapa. Iya sih, tapi jujur Iya maksudnya apa? Ada hal apa yang bikin kamu nih nggak siap gitu? Kalau misalnya si ceweknya bilang aku sebagai perempuan tujuannya pacaran tuh karena mau serius. iya, betul. Kalau kamu cuman mau pacaran dan nggak siap untuk nikah, berarti kita nggak bisa lanjut gitu sih kalau aku. Iya sih, walaupun pacar udah lama ya. Jujur Iya. sih pribadi aku juga kayak misalkan nih udah lama banget ya, terus kayak udah gak ada kejelasan sih, aku pasti bakal cut sih. Aku udah gak mau nunggu hal-hal yang udah gak pasti lagi gak sih. Ya walaupun kadang kalau dibilang kan dulu gue susahnya tuh sama dia, gue papa dulu itu pertama-tama banget tuh sama dia. Tapi kalau misalkan udah kayak apa ya, udah lama terus kayak udah gak ada kepastian, kayak bosen juga gak sih mau sampai kapan kayak gini kayak gitu. Pasti kita juga mempertanyakan itu kan. Tapi itu kembali lagi ya guys, sama diri kalian masing-masing, sama individual orang masing-masing itu kan beda-beda. Buat apa ya, buat ngeresponnya apakah orang itu masih mau tetap bertahan atau enggak. Kalau aku sih enggak, aku sikat. Makanya sebelum pacaran ada baiknya diomongin Betul. dulu. Ini mau ke arah mana nih? Ini lagi Bener-bener. PDKT, makanya terimalah laki-laki yang punya tujuan yang jelas gitu. Mantap. Ada prinsipnya. Kalau misalnya masih PDKT aja dia udah nggak jelas, berarti pas pacaran pun bisa jadi hubungannya akan nggak jelas. Iya. Maksudnya mau dibawa ke arah mana tuh dia nggak akan berani. Tapi kalau misalnya udah PDKT udah ngomongin kayaknya aku mau mulai hubungan yang serius gitu. Terus pas dia nembak, terus dia bilang kamu mau nggak apa Serius sama aku. serius sama gitu. aku gitu. Kita mulai hubungan untuk ke arah yang serius gitu. Oke. Baru tentuin mau atau enggak gitu. Tapi kalau di waktu awal PDKT aja udah nggak jelas, Oke. kecuali kamunya cewek yang nggak jelas juga, silakan. Jadi mau dibawa sampai nggak tahu kapan dan niatnya apa udah Kalau dibawa kamu aja. niatnya emang cuman pacaran buat have fun aja, nggak Buat ada peneman aja ya nggak udah. ada tujuan Buat arah tertentu, sana ya udah. ya terserah silakan. Tapi kalau misalnya punya tujuan tertentu, ada baiknya cari cowok yang punya kejelasan juga. Berarti terus kalau kamu niatnya sekarang kalau mau cari pasti maunya yang langsung serius dong. Udah nggak mau langsung yang basa-basi lagi dari Kalau aku lebih ke aku nggak nyari, oh bukan ya nunggu guys. bukan aku nyari yang serius, enggak. Aku nggak nyari, kalau nggak dapet nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ya tapi kan nggak mungkin terus mau ke dalam kesendirian dong. Maksud kalau misalkan nih suatu saat ada orang yang tiba-tiba suka sama kamu atau kan yang emang beneran mau ngajak serius sama kamu, saya kamu tolak kan nggak mungkin dong. Terus kamu juga pasti akan ngebuka juga dong. Maksudnya ini dia bener atau enggak nih, serius atau enggak. Kan nggak boleh ngetolak rezeki itu. Ya nggak sih? Tergantung. Ini masih Tergantung tergantung dia aja. tipenya rezeki atau musibah. Kalau dia suatu saat jadi musibah, Maksudnya ya laki-laki yang mendatangkan musibah, contoh yang bikin sakit hati, ya enggak lah kan yang pasti bikin kita nggak bakal bangkrut, yang merusak kesucian kita sebagai wanita. Aduh, jangan mau dong. Ya kan Kalau banyak sampai- laki-laki pembawa musibah. Jadi Bener-bener. laki-laki ini either datang sebagai rezeki atau datang sebagai musibah. Jadi you have to choose nicely. Jadi kita harus menemukan atau emang ada yang mau buat kenalan kayak gimana, kita harus tanya dulu nih tujuan di awal tuh mau ngapain dan mau kayak gimana. Jadi kita nggak sembarang buat nerima segala sesuatu yang gak ada pastinya nggak sih, kayak sia-sia aja nggak sih waktunya. Misalkan udah
ini nih tapi ternyata sia-sia, jadi buat apa? Mendingan cari yang langsung pasti aja. Lagian kelamaan pacaran dosanya makin banyak. Temen aku yang pacaran lama tapi alhamdulillah kira nikah, tapi ada juga yang beberapa temen aku cerita lagi kalau saudara itu ada yang lama juga ujungnya mereka end juga. Sebenarnya tergantung takdir kali ya. Benar. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tanpa perlu kita memupuk dosa yang dalam waktu yang lama, bisa segera dipertemukan sama Dengan yang terbaik dan yang bukan musibah gitu. rezeki yang baik yang bisa membimbing kita gitu. Tapi tuh aku selalu percaya sih dengan kata-kata siapapun itu yang baik, yang berusaha mau memantaskan diri dengan baik, pasti dia akan dipertemukan dengan yang baik juga kan gitu. Jadi itu semua sebenarnya kembali lagi sama diri kita. Kita mau merubah itu, kita mau merubah mindset kita dengan itu atau tidak, itu sih. Tapi ya semua tergantung orang masing-masing sih. Tapi apapun itu semoga aku sama Intan tetap dikasih yang terbaik, entah itu gimana tapi pasti itu dikasih yang terbaik sih, dan di waktu yang tepat, ya nggak sih? Pasti semua benar waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat. Umur 30-40 tuh juga selama masih hidup berarti Allah nggak kasih jodoh. Kita masih hidup, kecuali kita udah mati, jodohnya baru datang tuh terlambat ya. Tuh. Ya semua orang udah punya garis hidupnya masing-masing. Kita cuma tinggal jalanin aja. Benar. Dan yang pengalaman yang udah nih, ya udah dijadiin pembelajaran aja sih. Tapi semakin banyaknya cerita-cerita dari teman-teman aku semakin menyaring kira-kira untuk memilah-milihnya tuh kayak gimana sih. Karena ada beberapa teman-teman. Tipe Mbak. Langsung ditembak nih tipe gue. Tipe Mbak Erni, gue cocok yang ngedeketin Mbak Erni. Aku simple, gampang, yang penting dia bertanggung jawab, baik sama orang tua, sayang sama orang tua, terus perhatian juga sama keluarga, dan yang pasti intinya apa ya, nggak kasar, baik, pokoknya baik banget sama keluarga gitu. Oke, gitu. Tipe kamu? Tipe Intan? Tipe aku nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena aku nggak mencari dan nggak berminat. Kan kita tetap aja harus ada pandangan dong mau kayak gimana. Kan tipe apa, kalau kita nyebutin tipe tuh siapa tahu itu beneran jadi doa, dan kita nggak tahu nih habis hari ini nih kita bikin konten ternyata besoknya dia datang. Siapa? Sebenarnya tuh Nggak kepikiran intinya tuh kalau pesan dari orang tuaku, dari kakakku tuh sebenarnya yang paling penting adalah bertanggung jawab kita sama dia tuh, baik sama kita, sayang sama kita. Kalau dia udah bertanggung jawab dan sayang sama kita, insya Allah dia tuh nggak akan berbuat yang kayak kasar gitu. Iya nggak bener sih? sih, karena apapun hal jelek yang dia lakuin kan akan berdampak ke kita. Dan kalau kita ngalamin hal nggak enak karena dia, berarti dia nggak bertanggung jawab. Dengan kita mau orang yang bertanggung jawab, berarti dia akan memperhitungkan kita buat segala apa yang dia lakuin gitu. Kira-kira istriku akan susah nggak ya kalau aku ngelakuin ini gitu. Karena yang namanya finansial tuh nanti bisa dicari bersama nggak sih? Benar. Bisa dirangkul bareng-bareng nggak sih? Tapi yang namanya udah tanggung jawab, terus apa namanya, baik sama kita dan sayang sama kita, itu tuh jarang. Karena kan kadang-kadang kayak pacarannya lama-lama ternyata ujungnya ditinggalin dan nggak dijelasin, itu kan namanya nggak tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab tuh ya udah tanggung jawab sepenuhnya semuanya. Artinya ketika dia mau berbuat apa-apa, dia tuh pasti bakal mikirin kita. Aduh, gue udah punya tanggung jawab nih gitu. Aja sulit milih. Sampai gini, kan nanti kan kita udah punya pasangannya kan masing-masing, aku punya, kamu punya, terus tiba-tiba kamu setuju gak sih kalau pasangan kita itu punya me time sendiri? Contoh misalkan hobinya pasangan itu olahraga, lah hobi pasangan kamu misalkan game, itu gimana? Kira-kira kamu bakal protes atau enggak? Terus kayak mau main game dulu nih gitu. Enggak, karena aku juga suka sendiri. Iya sih, betul. Kalau dia nge-game, aku nonton drakor. Kalau dia main sama temennya, aku K-popan, nonton K-pop sama temenku. Yang penting tahu batasan aja gak sih? Yang penting in the end of the day, dia pulang ke rumah, aku pulang ke rumah. Ketika di rumah, ketika bareng, ceritain sejujur-jujurnya, ceritain apa adanya, apa yang seharian dilakuin. Misalnya aku tadi, misal kerja, aku tadi pulang kerja, nongkrong sama temenku di sini deh. Aku abis nonton bola, misalnya tanding final bola ini, makanya aku tadi izin sama kamu, aku pulang telat ya, aku mau nonton sama temanku misalnya gitu. Ya aku juga tadi pulang kerja abis unboxing album, aku
aku bisa unboxing album tadi sama temenku, terus aku dapet PC ini tau nggak, jadi kayak berbagi cerita, aku Berbagi excited cerita, dengerin betul. cerita dia pun harus excited dengerin cerita aku gitu. Jadi kita punya dunia yang beda, kita lakuin aktivitas kita masing-masing, tapi juga kita dengan excited mendengarkan cerita satu sama lain. Menurutku Iya cukup sih, gitu benar, aja sih. benar. Maksudnya kita Karena meskipun kita udah Oh. nikah, itu tuh tetap individu yang satu gitu. Jadi iya, kayak benar-benar. nggak bisa meskipun aku udah nikah sama dia terus aku jadi sepenuhnya istri dia. Meskipun aku emang istri dia, tapi aku bukan sepenuhnya istri dia. Aku juga sebagai intan yang punya kehidupan sendiri gitu. Dan dia Betul. juga sebagai suami yang punya kehidupan sendiri, bukan full time suami aku gitu. Dia juga punya dirinya sendiri gitu. Bukan cuma mikirin aku. Aku pun gitu. Jadi kita apa-apa. Maksudnya aku juga nanti ketika punya pasangan nggak bakal apa ya maksa dia kayak buat sepenuhnya sama aku. Dia juga berhak buat dirinya dia sendiri, dia juga berhak buat bikin bahagia diri dia sendiri. Intinya semua ada waktunya dan semua tuh bisa diobrolin gitu. Jadi kalau mau apa tuh tinggal ngomong, terus ya udah aku juga nggak akan pernah apa ya nyalahin dia kayak kok misalkan dia hobi olahraga nih, kok olahraga terus kayak gini. Yang penting ada batasan waktunya, dan yang penting tuh ada obrolannya aja gitu. Jadi aku nggak bakal ngelarang dia buat nikahnya dia. Benar. Gitu. Dan yang penting bisa jaga kepercayaan. Kita yang sebagai perempuan bisa jaga kepercayaan supaya dia nggak khawatir, Iya, betul, supaya dia bisa tahu istrinya aman, tahu istrinya nggak aneh-aneh. Di sana juga yang laki-laki juga harus bisa jaga kepercayaan istri. Jangan sampai bikin istrinya cemburu, jangan sampai bikin istrinya punya pikiran yang enggak. Hindari hal-hal yang bikin apa ya Sebebas mungkin, tapi tetap mikirin satu sama lain untuk benar-benar. jaga perasaan satu sama lain. Gitu Ketika mau bertindak tuh mikir dulu ini kira-kira dampaknya gimana, baik apa enggak. benar. Kayaknya harus tutup Oke, karena Uni saya udah manggil-manggil. gitu aja dulu ceritaku sama Intan. Jadi buat cerita-cerita yang tadi tuh kayak cuma buat apa ya, sharing-sharing aja sih dari beberapa pengalaman aku. Mungkin ada juga beberapa pengalaman Intan. Dan nanti tuh apa ya, bisa jadi pembelajaran juga buat kalian. Next juga bisa bikin pembelajaran buat kita ke depannya nggak sih? Tuh. Jadi thank you for watching buat yang udah nonton video kita hari ini. Next aku akan bikin video sama Intan. Video apa ya kira-kira, nanti deh. Tapi kayaknya aku lebih sering nanti bakal bikin video sama dia sih, karena kita tuh relate banget sebetulnya. Iya, dia tuh kembar guys. Tau gak? Kembar beda 3 hari Iya doang. bener. Satu pemikiran Aku gitu. lahirnya delay 3 hari dari dia. bener-bener. Jadi kembar sebenarnya. Jadi sebenarnya itu satu pikiran dan satu apa ya, satu frekuensi ya, yang kalau kata orang-orang sekarang tuh. Jadi enak aja sih. Segitu aja dulu video kita hari ini. Thank you for watching. See you in my video. Bye bye.